Saking fenomenalnya franchise pahlawan Ultra yang satu ini, tokoh-tokohnya sering dipakai sebagai bintang iklan dalam berbagai produk, bahkan di luar produksi Ultraman sendiri. Meskipun mereka hanyalah tokoh fiktif semata, namun tetap bisa menempatkan posisinya sebagai entertainer dengan mengiklankan barang dan jasa sebagai daya tarik khusus di mata konsumennya. Dalam episode ini, kita akan mengulas berbagai iklan yang menggunakan tokoh Ultra sebagai modelnya. Namun dengan tingkat keabsurdan yang luar biasa, seakan harga diri para Ultraman sebagai alien yang superpower kini hanya seolah menjadi orang biasa yang punya kehidupan kocak. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 iklan Ultraman paling kocak sepanjang masa versi Tokuvex Indonesia. Ultraman Club 2, kita mulai dengan iklan pada tahun 1990 ini, yakni iklan yang mempromosikan video game sequel dari Ultraman Club. Apalagi kalau bukan Ultraman Club 2 atau Ultraman Club Returns. Game bergenre RPG dengan style top-down ini memang diperuntukkan bagi konsol Famicom atau Nintendo Entertainment System versi asli Jepangnya. Kocaknya, pada iklan yang berdurasi 15 detik ini memperlihatkan Ultraman, Mother of Ultra, Ultra Seven, dan Ultraman King yang tengah berada di sebuah ruang keluarga dengan kegiatannya masing-masing. Sementara Ultraman sedang asik memainkan game Ultraman Club 2. Namun karena game tersebut nampaknya sangat sulit, membuat Ultraman merasa frustasi dan kesal sehingga menembakkan Spatium Ray-nya ke arah TV. Walaupun ia merasa bangga, namun kemudian sang ibu langsung menampar kepala Ultraman tersebut. Kocak ya? Tidak hanya itu, bahkan di iklan game lain, yakni Ultraman Fighting Evolution untuk konsol PlayStation 1, memperlihatkan Ultraman yang tengah bermain game bersama Kaiju Dada. Bedanya, iklan yang juga berdurasi 15 detik tersebut diakhiri dengan kemenangan Ultraman. Semua dikemas dengan cara yang kocak, menyesuaikan dengan pangsa pasar video game saat itu yang masih didominasi oleh anak-anak. Mie instan Caru Merah masuk lagi ke iklan berikutnya, yakni sebuah produk mie instan asal Jepang yang bernama Caru Merah. Ada sedikitnya 2 versi yang bisa kita temukan. Yang pertama bersetting di sebuah ruangan kantor, di mana Ultraman yang tengah duduk di balik sebuah meja kerjanya, lalu membuka kopernya yang berisi mie instan Caru Merah versi cup. Lalu dengan sembrono, ia menyentuh bagian atas kettle yang lagi panas-panasnya, sebelum ia kemudian merasa kepanasan sendiri. Namun sebelum sempat menyantap mie instan yang ia persiapkan, tiba-tiba color timernya berbunyi dan iklan pun berakhir begitu saja. Yang kedua adalah versi lain yang memperlihatkan Ultraman dengan pakaian kimono, yang lagi konsentrasi menulis kaligrafi di atas sebuah kertas, lalu dilanjutkan dengan adegan Ultraman yang hendak menyantap mie instan Caru Merah. Kedua iklan tersebut memang kocak sejadi-jadinya. Namun inti dari pesan iklannya adalah betapa praktis dan cepatnya penyajian mie instan yang satu ini, sehingga bisa dinikmati kapan saja dan dimana saja. Ultra Wi-Fi Softbank, iklan ini juga menunjukkan bagaimana Ultraman punya sisi lain layaknya manusia biasa. Dan dalam iklan berikut, Ultraman bekerja sebagai tukang pos di sebuah pedesaan, di mana Ultraman yang mengendarai sepeda ontel diperlihatkan bekerja dengan sangat cepat, telaten, dan juga serius. Namun masih sempat membantu warga desa dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Akan tetapi, ia kemudian terburu-buru karena bunyi dari alarm atau color timernya, dan melesatkan sepedanya dengan laju, diikuti oleh anjing lucu milik warga desa setempat. Itu karena produk yang diiklankan adalah Ultra Wi-Fi yang merupakan produk internet Wi-Fi portable super cepat produksi dari SoftBank. Jadi adegan di mana Ultraman bekerja dengan sangat cepat tersebut menggambarkan bagaimana cepatnya kualitas internet SoftBank meskipun berada di desa sekalipun. Ibaratnya, dengan internet yang super cepat, kita bisa melakukan apapun dengan lancar tanpa adanya halangan. Meskipun absurd dan kocak, namun pesan iklannya mudah diterima oleh penonton di Jepang. Amu Plaza Hakata City, tidak hanya Ultraman, bahkan sang ibu pun pernah laris manis membintangi sejumlah iklan produk di Jepang, yang segmentasinya tentu saja adalah wanita-wanita dewasa. Dan salah satunya adalah iklan yang berikut ini.
Pada tahun 2014, Amu Plaza Hakata City menggandeng Mother of Ultra bersama dengan Kaiju Jamila, Dada, dan juga Pikmon untuk mempromosikan brand clothing store tersebut dalam rangka koleksi musim panas dan juga musim gugur. Di mana sang ibu para ultra yang diperankan oleh shoot actor yang tidak diketahui ini melenggak-lenggokkan tubuh seksinya dibalut dengan pakaian renang dalam ukuran raksasa yang berada di tengah kota. Tidak hanya itu, banyak pula versi iklan lainnya yang menunjukkan sang ibu mengenakan jenis produk pakaian berbeda, namun tetap dengan persona raksasanya yang berkeliling kota layaknya seorang model. Tapi tenang, ini sudah seizin Suburaya dan pastinya sudah seizin suaminya sendiri. Iklan ini sukses menarik perhatian banyak pihak di Jepang karena kreativitas dan ide yang luar biasa kreatifnya. Walaupun terkesan konyol, Amu Plaza pun mulai kebanjiran banyak pelanggan semenjak iklan tersebut tayang di TV nasional Jepang. Keren ya? Hawaii Tourism. Dan ini adalah iklan yang digagas oleh Asia Trend pada tahun 2014 yang menggunakan Ultraman Taro beserta kedua orang tuanya dalam mempromosikan wisata Hawaii, di mana Taro sekeluarga menunjukkan aktivitas yang bisa dilakukan saat berwisata ke pulau tersebut, yakni berselancar, menari hula-hula, melakukan yoga, dan masih banyak lagi. Bedanya, para ultra tersebut berada dalam ukuran manusia normal, seakan mereka adalah wisatawan Jepang yang tengah berlibur ke Hawaii. Tidak seperti iklan-iklan sebelumnya yang menampakkan mereka dalam ukuran raksasa. Bahkan kocaknya, ada adegan pernikahan Father dan Mother of Ultra di sebuah gereja, disaksikan oleh para kaiju, yakni Pikmon dan juga Alien Baltan. Iklan berdurasi 1 menit 52 detik tersebut disiarkan melalui kanal YouTube asiatrend.org dan disaksikan hampir 17 juta penonton sampai hari ini. Walaupun terlihat konyol, iklan tersebut sukses menggait pasaran Jepang untuk menarik minat wisatawan negeri Sakura terhadap pariwisata di Kepulauan Hawaii yang sangat mendunia. Bolt 4G Ultra LTE. Dan ini adalah iklan asal Indonesia yang sempat viral 7-8 tahun yang lalu, di mana produk penyedia layanan internet dari First Media, yakni Bolt, dengan produk terbaru saat itu, yang menggandeng Ultraman 3 pada saat peluncurannya pada hari Senin 21 September 2015 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dengan merek Bolt 4G Ultra LTE yang menggagas slogan internet yang ultra speed. Maka sangat pas jika mereka menggunakan Ultraman sebagai brand ambasadornya. Semuanya tetap mendapat izin resmi dari Suburaya, sehingga iklan dengan nuansa komedi ini tetap legal secara peredaran. Terdapat dua versi iklan yang tayang di televisi pada saat itu. Yang pertama menunjukkan seorang pegawai kantoran yang tengah kesal karena internetnya yang lelet. Kemudian, ia menanyakan kepada kawan di sebelahnya yang tidak mengalami kesulitan sinyal, sebab pria tersebut menggunakan Bolt 4G Ultra LTE, speednya Ultraman. Kemudian secara tiba-tiba, Ultraman 3 muncul dari balik jendela. Iklan kedua berada pada sebuah lift di kantor yang sama, di mana salah seorang pria mengalami kehilangan sinyal, namun bertanya kenapa kawannya tetap lancar berinternetan. Ya, jawabannya tetap sama, karena Bolt 4G Ultra LTE jangkauannya Ultraman. Dua iklan tersebut memiliki premis yang sama, dengan slogan Ultra LTE, hematnya Ultraman, dan diakhiri dengan Ultraman 3 yang muncul di sebelah mereka dengan ukuran manusia normal. Ultraman Nice. Dan yang terakhir adalah iklan resmi dari Suburaya dan juga Bandai pada tahun 1999. Dalam durasi 1 menitan per iklan yang ditayangkan sebanyak 40 episode atau 40 jenis iklan berbeda. Karena melibatkan Bandai, tentu saja produk yang diiklankan adalah produk mainan keluaran pabrikan tersebut, dengan membuat brand ambasador baru, yakni Ultraman Nice. Ultraman Nice berasal dari planet Toywan dengan human host bernama Ginga Yumeboshi. Ia berubah menggunakan gelang berisi permen coklat jelly beans, tidak seperti Ultraman lain yang memiliki perangkat lebih canggih. Ya maklum, sebab konsepnya adalah parodi. Bahkan gaya bertarung Nice juga sangat kocak, sebab ia bertarung dengan gaya yang cupu dan lemah, membuat penonton terbahak-bahak dengan perilaku konyol dari Ultraman Nice. Meskipun berformat iklan, Ultraman Nice masih bisa ditonton pada streaming service Suburaya Imagination sejak 5 Mei 2022.
Namun tiap iklan diakhiri dengan tulisan bahwa produk dalam iklan tersebut sudah tidak lagi dijual. Satu-satunya kenapa masih dipertahankan iklannya cuma karena fans menyukai iklan tersebut. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.